Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Attorney and Adventure Channel. Ini video rilis pertama ya, yang sebelumnya video hanya intro, video perkenalan singkat terkait dengan channel kami Attorney and Adventure. Channel ini dibuat memang untuk pembelajaran ya, belajar hukum bagi teman-teman yang ingin mengetahui di bidang hukum gitu ya. Channel ini kita bisa jadikan ajang pembelajaran yang menarik karena sempat ada momok belajar hukum itu sangat menakutkan, harus hafal ini, hafal itu, pasal ini, pasal itu gitu ya. Prosedurnya pun beribet gitu. Bahkan orang-orang kalau masyarakat awam kalau sudah berbicara hukum, wah udah kepalanya itu sudah kepikir mumetnya gitu ya. Nah, karena itulah channel ini buat supaya teman-teman yang ingin mengetahui proses hukum tidak seribet itu. Ternyata sesimpel ini. Belajar hukum itu bisa loh seasik ini. Ya. Jadi saksikan terus channel Attorney and Adventure ini. Iya, kemudian kenapa ini kita opening di sini ya? Sebenarnya perjalanan kemarin itu tujuannya ke Pengadilan Agama Tangerang dan Bogor gitu ya. Dalam perjalanannya ternyata ada video yang rusak, ada part yang rusak. Mohon maaf karena kita newbie ya buat konten creator, menjadi konten creator, membuat konten seperti ini. Nah, kita juga sangat baru, hanya baru kali ini kita menggunakan Action Cam membuat video gitu ya. Karena memang sebelumnya kita tidak pernah, ya sangat newbie, sehingga mohon maaf kalau memang videonya masih terdapat kekurangan sana. Sekarang kita bukan proper ya di bidang ini. Ya mudah-mudahan seiringnya waktu kita bisa menyesuaikan. Ya, kemudian dalam perjalanan ke Pengadilan Agama Tangerang dan Pengadilan Agama Bogor itu ditutup di Pengadilan Agama karena memang ada meeting di sana dengan pimpinan pengadilan setiap bulan sekali. Dalam perjalanan kita sempat membahas terkait dengan proses permohonan ahli waris, permohonan penetapan ahli waris, dan kita sisipi sedikit terkait dengan isbat nikah, gitu ya. Ya ini menarik nih, karena banyak sekali permasalahan yang pertanyaan-pertanyaan yang seputar tentang permohonan ahli waris dan isbat nikah, gitu ya, banyak sekali. Kemudian ini kenapa perjalanan kita itu Pengadilan Agama Tangerang dan Pengadilan Agama Bogor, karena memang kami punya pekerjaan di situ, gitu ya, ada pekerjaan di situ. Dan ini sempat terpikir nih, ternyata saya rasa pengadilan agama ini pengadilan yang favorit loh bagi warga Indonesia ini. Kenapa? Karena ini bagian privat gitu ya. Ini hukum privat, yang mana privat ini orang-orang itu yang sengaja datang ke pengadilan agama. Beda dengan pengadilan negeri gitu ya. Peradilan umum ya. Beda. Datang mungkin yang memang sengajanya datang hanya segelintiran orang, tapi biasanya terpaksa datang karena mungkin permasalahan pidana atau segala macam. Dan kemudian dilihat dari perkaranya yang saya tahu, mungkin nanti teman-teman lebih tahu ya gitu. Yang saya rasakan, yang pernah kami alami itu di pengadilan agama ini nomor registernya bisa sampai 10.000 loh. Pernah itu. Jadi orang dengan sengaja datang ke pengadilan agama, berjumlah perkara yang terregister itu gugatannya 10.000. Dulu yang sifatnya volunteer, permohonan gitu ya, bisa sampai 10.000. Bayangkan satu perkara, satu register, pihak yang datang yang berkepentingan itu minimal 2 orang saja. Berapa orang yang datang ke pengadilan agama? Itu yang menurut saya mungkin pengadilan agama adalah favorit ya. Apa saja sih kewenangan pengadilan agama? Nah, itu kita bahas dalam perjalanan ya. Yang kami fokuskan perjalanan kemarin itu adalah terkait dengan permohonan penetapan ahli waris dan di CCP terkait isbat nikah. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus channel kami sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau bermanfaat video ini, silahkan share kepada teman-teman. Oke.
Sebelumnya saya doakan kepada teman-teman, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudian apa yang diharapkan selalu terkabul, apa yang dijalankan selalu diberikan kelancaran. Oke, sebelum kita lanjut, saksikan dulu video yang lewat ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Melalui Karawaci, yang mana tadi di sini bisa belok kanan, atau yang tadi di lampu merah tadi kita ke kanan ada jalan tikus itu, jalan kecil, bukan jalan tikus, jalan kecil gang ya, jalan motong. Nanti kapan-kapan kita explore melalui jalan itu ya. Terus sekarang kita jalur biasa nih, jalur besar. Memang hanya di beberapa titik saja kepadatannya. Apalagi ini mau masuk gerbang tol ya, dan lewat gerbang tol sedikit. Nah itu dia, ada berapa kepadatan di situ. Entah itu mobil mutar balik atau mau masuk gang kawasan industri gitu ya. Karena mobilnya lumayan besar-besar tuh, bisa dilihat. Terlihat kan tuh macet. Jam berapa ini? Jam 8 lewat 5 menit. Beginilah suasana hampir setiap pagi jam 8, jam 9 seperti ini. Bahkan siang juga terkadang-kadang begini juga gitu. Mungkin ini kali ya, penyempitan jalan. Kemudian tadi kan jalan lebar ya, nah sekarang sempit lagi. Kemudian banyak yang belok masuk gang kawasan industri gitu, sehingga membuat kendaraan-kendaraan di belakangnya itu mengantri. Oke, yuk saksikan terus, lanjut ya. Masuk. Lanjut. Itulah beberapa kepadatan di sekitar pintu tol Bitung ya. Apakah di depan akan ada kepadatan lagi? Yuk kita lihat. Karena depan ada masuk kawasan industri, Gajah Tunggal itu lumayan sering padat juga. Apakah jam sekarang masih padat? Yuk kita saksikan.
ternyata aman, lancar di sini, tidak padat. Oke, ada titik Etle. Yuk, kasih jalan. Oke. Sejauh ini perjalanan bisa dikatakan cukup lancar ya, meskipun ada beberapa kepadatan di beberapa titik ya. Nah, tapi ini tergolong lancar loh. Ngomong-ngomong, sebetulnya kita belum bisa paham ya cara mengoperasikan action cam ini sebetulnya, karena kita sangat-sangat pemula, sebelumnya tidak pernah menggunakan action cam atau apapun itu, apalagi kita sampai merekam video untuk diupload ke YouTube begini, bikin-bikin konten, kita belum ada pengalaman sama sekali, sehingga saking tidak bukan tidak bisa ya, belum lah, memang tidak bisa tapi belum bisa. Saking belum bisanya kita cara setting kamera segala macam, ini tiba-tiba berhenti, tiba-tiba mati sendiri kameranya. Gitu ya. Jadi ya mohon kalau ada teman-teman yang mau share info, silakan di komen aja di bawah. Bagaimana setting kamera ini? Kita pakai kamera Akaso Brave 7 ya, Akaso Brave 7. Gimana cara setting kamera Akaso ini agar tidak di tengah jalan itu tidak mati tuh, di tengah jalan tidak mati sendiri gitu. Oke, tunggu ya komennya teman-teman. Yes. Thank you. Lanjut lagi jalannya.
Sebentar lagi kita sampai ke Pengadilan Agama Tangerang, ya. Nanti di kesempatan yang lain coba kita akan explore, bukan explore lokasi, bukan explore kantor, bukan office tour, bukan ya, tapi explore terkait dengan pengadilan agama ini sebetulnya memeriksa perkara apa aja sih. Nah, itu penting tuh. Karena sekian banyak kita ketemu orang nih, bahkan calon klien kita gitu ya. Taunya pengadilan agama itu hanya seputar perceraian gitu. Kita akan, karena ini sudah segera nyampe, nanti kita akan ada satu sesi untuk menjelaskan gitu, menjelaskan tentang kewenangan pengadilan agama. Oke? Ya, kalau di hukum itu kompetensi namanya. Ada kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kewenangan mengadili, oke? Nah, tapi itu nanti karena sudah mau sampai ya. Kalau begitu mungkin kita cukupkan dulu ya, atau mau lihat lokasi pengadilannya? Yuk, kita antar sampai ke lokasi pengadilan. Seperti apa pengadilan agama Tangerang? Nah, di sini kita bisa belok nih. Sini BPN ya. Lewat saja, permisi. Dekat Samsat posisinya. Pakai rambu. Kita bisa parkir dalam atau di luar ya. Oh, penuh kayak parkirannya. Betul. Ini di pengadilan ya. Nah, penuh parkirannya. Kita parkir di luar saja. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.